Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, yang mana kelompok 2 ini beranggotakan saya sendiri Nur Wahid Amrullah, ada Anissa, ada Dita Faradila Yusi, ada Elia Masturina Hamid, dan ada Nada Sarasimpa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Faradila Yusi, NPM 1801041013. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik media realia. Sebelumnya, apa sih pengertian media realia? Nah, pengertian media realia menurut Rusman tahun 2005 halaman 2, media realia yaitu semua media nyata di dalam ruangan kelas, tetapi dapat digunakan sebagai observasi pada lingkungan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa media realia yaitu media nyata atau objek nyata yang dapat dilihat, diraba, dan dimanipulasi. Media realia adalah media yang tidak mengalami perubahan atau asli dan bukan berupa tiruan atau model dari benda nyata. Media realia tersebut dapat berupa orang, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, ada 3 jenis media realia. Yang pertama yaitu media audio, yang kedua media visual, dan yang ketiga yaitu media audiovisual. Nah, media audio itu contohnya seperti radio, tape recorder, sedangkan media visual contohnya itu seperti ilustrasi, foto, gambar, dan media audiovisual itu contohnya seperti salah satunya televisi dan film. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik realia. Dalam dunia pendidikan, realia sering dianggap sebagai media informasi yang paling mudah diakses dan menarik. Sebagai media informasi, realia mampu menjelaskan yang abstrak dengan hanya sedikit atau tanpa keterangan verbal. Dengan berinteraksi langsung dengan realia, diharapkan hal-hal yang kurang jelas apabila diterangkan secara verbal akan menjadi jelas. Realia memiliki kemampuan untuk merangsang imajinasi pengguna dengan membawa kehidupan di dunia nyata. Nah, selanjutnya realia akan sangat membantu apabila digunakan dalam suatu proses memperoleh informasi dengan tujuan untuk pengetahuan melalui pengalaman sendiri atau sering disebut sebagai tujuan kognitif. Nah, sebagai media pembelajaran, realia memiliki potensi untuk digunakan dalam bentuk mata pelajaran. Realia mampu memberikan pengalaman belajar langsung atau hands-on experience bagi siswa. Dengan menggunakan benda nyata sebagai media, siswa dapat menggunakan berbagai indera untuk mempelajari suatu objek. Nah, siswa dapat melihat, meraba, mencium, bahkan merasakan objek yang telah dipelajarinya. Dalam menggunakan realia, pengguna dituntut kemampuannya menginterpretasikan hubungan-hubungan tentang benda yang sesungguhnya. Selain memiliki potensi sebagai media pembelajaran, realia juga memiliki keterbatasan. Salah satu keterbatasan realia adalah adanya kemungkinan siswa mempunyai interpretasi yang berbeda-beda. Objek yang sedang dipelajari kemungkinan lain adalah informasi yang ingin disampaikan akan berbeda sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oke, jadi di sini saya pribadi akan membahas mengenai karakteristik media komputer pada mata kuliah media pembelajaran. Karakteristik media komputer, katakanlah teknologi berbasis komputer yang merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan suatu materi atau informasi ataupun pesan itu menggunakan sumber-sumber yang berbasis komputer. Apa saja sih poin-poin karakteristik media komputer ini? Oke, yang pertama, dapat digunakan secara acak ataupun linear dan membuat interaktivitas. Oke, interaktivitas di sini mempunyai dua jenis. Oke, yang pertama perangkat atau device, yang kedua user atau pengguna. Dan keduanya ini saling mempengaruhi.
artinya saling mempengaruhi keaktifan ketika sedang berlangsungnya pembelajaran. Untuk poin yang kedua, dapat digunakan berdasarkan keinginan siswa, berdasarkan keinginan perancang atau pengembangan sebagaimana apa yang sudah direncanakan. Oke, jadi di sini artinya luas. Ketika kita menggunakan karakteristik media pembelajaran yang berbasis komputer ini ketika kita mengajar, ini basisnya luas. Artinya apa? Setiap pola pikir, setiap kekreativitasan itu berbeda. Nah, di sini yang menuntut adanya keluasan keinginan itu apa gagasan-gagasan atau ide-ide yang difikirkan oleh sang perancang. Gitu. Untuk poinnya selanjutnya, nah ini biasanya gagasan-gagasan disajikan dalam bentuk abstrak, kata, simbol maupun grafik. Fitur-fitur yang tersedia pada media komputer ini sangatlah luas, sangatlah banyak fitur, bisa dikatakan malah lengkap. Nah, jadi apa saja yang ada di komputer ini, fitur-fitur apa yang tersedia, itu bisa kita gunakan untuk menyajikan informasi atau materi untuk para peserta didik kita, gitu. Untuk yang selanjutnya, prinsip-prinsip ilmu kognitif untuk mengembangkan media ini. Nah, kognitif ini sendiri bisa diartikan sebagai kekreativitasan, pola pikir, ataupun daya ingat, begitu. Jadi ketika kita menggunakan media komputer ini, itu akan memunculkan kekreativitasan, pola pikir siswa itu semakin ke depan, dan daya ingat yang tajam. Dalam arti kekreativitasan, siswa itu mampu mengangan-angan ataupun membuat hal baru ketika kita ajar menggunakan media komputer ini, dan pola pikir ia semakin maju, gitu. Untuk yang selanjutnya, pembelajaran berorientasi pada siswa dan melibatkan interaksi siswa yang tinggi. Nah, di sini seperti adanya poin ke-1 tadi, interaktivitas. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran ini akan muncul. Karena apa? Karena ketertarikan tidak bisa dipungkiri dengan adanya zaman sekarang, di mana zaman yang serba digital, serba komputer, serba milenial begini, tidak bisa dipungkiri mahasiswa itu menyukai hal-hal tersebut. Nah, itu salah satu yang membuat motivasi ataupun semangat siswa menjadi ketertarikan belajar. Oke, itu saja sekian dari saya. Media pembelajaran sederhana. Media pembelajaran sederhana merupakan suatu media pembelajaran yang tidak berbasis teknologi dan dapat kita buat sendiri. Nah, media pembelajaran sederhana itu identik dengan suatu hal yang simpel dan tidak memerlukan biaya yang mahal. Untuk membuat media pembelajaran sederhana, terdapat unsur-unsur visual yang ada di dalamnya. Yang pertama, yaitu kesederhanaan. Artinya yaitu kalimat yang disampaikan itu harus singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. Yang kedua, yaitu keterpaduan. Artinya, hubungan antara elemen visual ketika diamati akan berfungsi secara sama-sama. Dan yang ketiga, yaitu penekanan. Maksudnya yaitu penekanan terhadap salah satu unsur yang terpenting. Dan yang keempat, yaitu keseimbangan. Maksudnya, bentuk yang dipilih itu harus menempati atau sesuai dengan ruangan, sehingga terdapat kesan seimbang walaupun ruangan tersebut tidak simetris. Dan yang kelima, yaitu bentuk. Nah, bentuk yang aneh dan asing bagi siswa dapat membangkitkan minat dan perhatian siswa terhadap media pembelajaran tersebut. Dan yang keenam, yaitu garis. Nah, fungsi garis yaitu untuk menghubungkan suatu unsur-unsur sehingga siswa itu dapat memahami materi secara runtut. Dan yang ketujuh, yaitu tekstur. Nah, tekstur ini memberikan kesan kasar dan halus dalam penekanan suatu unsur. Dan yang kedelapan, yaitu warna. Nah, warna ini memberikan unsur penekanan, kesan penekanan, dan membangun keterpaduan serta memberikan emosional terhadap suatu kesan tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik media sederhana.
seperti yang kita ketahui, sederhana artinya adalah yang simple. Nah, yang pertama yaitu benda realia, di mana itu benda nyata, dapat dilihat, didengar, dan dialami oleh siswa. Nah, sebagai contoh yaitu misalnya dalam pembelajaran ekosistem. Dalam pembelajaran ekosistem, siswa bisa dapat langsung studi lapangan. Yang kedua, yaitu model atau prototip, yaitu benda tiruan yang merupakan pengganti dari benda yang sesungguhnya. Contohnya yaitu seperti globe. Dan yang ketiga adalah media cetak, yaitu media pembelajaran yang disajikan dalam bentuk tercetak seperti buku, modul, LKS. Nah, yang terakhir itu media grafis yang menyalurkan pesan melalui simbol-simbol visual. Fungsinya itu untuk menarik minat belajar siswa yang mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan apabila hanya dengan verbal, dilakukan dengan penjelasan verbal. Nah, contohnya itu seperti gambar, grafik, karikatur, atau diagram. Kenalkan, nama saya Elia Masturina Hamid, mahasiswi Tadris Pendidikan Matematika YAIN Metro. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik media grafis. Sebelum kita mengetahui karakteristik media grafis, kita perlu mengetahui apa sih itu media grafis. Media grafis merupakan media yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber penerima ke penerima pesan, yang mana pesan yang dituangkan melalui lambang atau simbol komunikasi yang mengandung arti. Kemudian ada beberapa macam-macam media grafis, yaitu gambar atau foto, poster, sketsa, grafik, diagram, media cetak, buku, papan panel, dan lain sebagainya. Nah, apa sih itu karakteristik dari media grafis? Media grafis mempunyai karakteristik yang disingkat dengan visuals. V-nya yaitu visible, yang berarti mudah dilihat. I-nya yaitu interesting, yang berarti menyenangkan dan menarik. S-nya yaitu simple, yang berarti sederhana dan mudah dipahami. U-nya yaitu useful, yang berarti bermanfaat. A-nya yaitu accurate, yang berarti benar dan tepat sasaran. L-nya yaitu legitimate, yang berarti gambarnya masuk akal. Dan yang terakhir S yaitu struktural, yang berarti urut dan sistematis. Kemudian karakteristik dari media grafis secara umum yaitu yang pertama, melibatkan indera penglihatan. Yang kedua yaitu relatif murah ditinjau dari segi biayanya. Yang ketiga yaitu relatif sederhana dan mudah pembuatannya. Dan yang terakhir yaitu dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.